Shalom Bapak Ibu terkasih, hamba Tuhan, Gereja Betel Indonesia di mana-mana berada, khususnya Anda yang berada di bawah naungan BPD GBDG Jakarta. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik dan sehat walaupun masih pandemi, tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam menuntaskan amanat agung. Amin, amin, puji Tuhan. Sudah siapkan semua hal, mungkin ada catatan atau mungkin juga ngeteh bareng sama kita, karena bersama kita bertemu dalam ngeteh ngobrol teologi. Kali ini, seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya yang terkasih dan saya hormati, Bapak Pendeta Budi Bintan selaku Kabid Teologi BPD GBDG Jakarta. Shalom. Shalom. Ya. Lalu kemudian di sebelahnya adalah sahabat saya juga, dan saya hormati juga beliau, saya kagumi beliau karena selalu sabar. Dalam bahasa Jawanya adalah legowo, ikhlas gitu ya. Karena bukan kebetulan nama beliau adalah Bapak Pendeta Petrus Legowo selaku Ketua 3 BPD GBDG Jakarta. Shalom Pak. Shalom, Gusti berkahi. Amin. Last but not least Bapak Ibu, saya percaya Anda sudah menantikan episode ini. Kenapa? Karena ini melibatkan hamba Tuhan yang juga sekaligus salah satu penyusun dari sebuah buku pandangan teologis Gereja Betel Indonesia. Beliau adalah gembala yang sangat dikasihi oleh jemaat-jemaatnya di GBI Eklesia. Beliau pun juga dipercaya sebagai Ketua BPP GBI Bidang Pembinaan Keluarga dan WBI. Anda mungkin sudah menebak? Ya, beliau adalah Bapak Pendeta Hengki So MTH. Shalom Pak. Shalom. Senang sekali bisa bertemu Bapak di sini. Saya sudah pegang bukunya. Anda sudah punya bukunya atau belum? Kalau belum, Anda harus punya bukunya ini. Oke, Pak Hengki So, saya lihat di sini Bapak sebagai penyusun buku sikap teologis Gereja Betel Indonesia, dan bukan kebetulan kita sedang membahas satu hal yang merupakan lembaga tertinggi, termulia di atas lembaga-lembaga lainnya, karena ini adalah satu rancangan Tuhan yang indah untuk setiap manusia dan disebut dengan pernikahan. Kenapa Gereja Betel Indonesia memandang seperti ini? Mungkin ada yang bertanya seperti itu, karena biasanya orang secara umum pernikahan, yang penting sudah setuju, orang tua setuju, pihak sana setuju, ayo kita nikah, begitu ya. Tetapi pasti saya percaya disusunnya buku sikap teologis Gereja Betel Indonesia, dan ada satu kalimat dimulai, GBI percaya bahwa pernikahan adalah lembaga pertama yang Allah ciptakan sebelum ada lembaga lain seperti negara atau gereja, karena pernikahan adalah ide dan ciptaan Allah. Mohon penjelasan silakan. Ya, betul sekali. Jadi GBI itu sangat percaya bahwa pernikahan itu adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk di atas muka bumi ini. Bahkan merupakan ide dan karyanya Tuhan. Kenapa demikian? Karena waktu Tuhan menciptakan Adam seorang diri, lalu Tuhan taruh Adam di Taman Eden, dan Tuhan bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu muncul idenya Tuhan. Apa idenya Tuhan? Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, Tuhan bukan hanya punya ide, tapi Tuhan juga mulai bekerja. Apa yang Tuhan lakukan? Dia bikin Adam tertidur lelap. Lalu dia ambil salah satu tulang rusuk Adam, dan dari tulang rusuk Adam itu dijadikanlah seorang perempuan. Namanya diberi nama Hawa, lalu dibawalah kepada Adam. Ketika Adam dan Hawa bertemu, itu lahirlah keluarga pertama di atas muka bumi. Jadi kita bisa mengerti sekarang bahwa keluarga itu adalah idenya Tuhan, karyanya Tuhan, dan lembaga yang Tuhan sendiri lahirkan dan tandaskan. Oke, saya dari Pak Hengkiso, saya beralih kepada Pak Petrus Legowo. Pak Petrus, perspektif pendidikan mengenai sebuah pernikahan. Kemudian hukum-hukum apa saja yang melandasi dan bagaimana kita memandang ini? Baik, bisa dikatakan kalau saya sebagai pengamat pendidikan, saya sudah mulai mengajar sejak tahun 84 waktu itu dari mulai SD, mulai 82 SMP, SMA, 91 mulai perguruan tinggi gitu. Dan memang kalau masalah pernikahan ini mungkin satu kata saja, prihatin ya. Mungkin agak memprihatinkan juga karena adanya pertama pernikahan dini, gitu kan? Ya. Kemudian ada yang juga pernikahan atau perkawinan kontrak. Nah ini terjadi kemungkinan besar itu karena kurangnya pemahaman tentang makna pernikahan atau tujuan pernikahan itu sendiri. Karena
kalau kita bicara dari segi rohani gitu kan, kalau pernikahan tujuannya bukan hanya sekedar melahirkan gitu kan, artinya hanya sekedar pokoknya ya udahlah lahir, mungkin berkualitas. Kalau kita kan mempunyai keturunan ilahi, memiliki karakter Allah gitu, Kristus gitu kan. Nah ini benar. Saya pikir ini karena kurangnya bisa jadi sex education gitu ya, karena kita menyadari di negara kita ini mungkin menganut paham timbul itu kan agak tabu ya, tapi sebenarnya juga perlu gitu. Dan ini memang nggak cuma di dalam Kristen, bahkan juga dalam Kristen pun kurang memberikan pendidikan tentang seks. Maksudnya kurang terbuka begitu Pak? Iya, kurang terbuka karena faktor tabunya ini. Karena mereka menganggap ini kan sesuatu yang sakral gitu kan. Iya. Sehingga kayaknya kalau dalam bahasa Yunani nih, kalau beliau ini kan pakar teologi kan, pakar teologi ini para teolog kita loh, bangga kita, saya didampingi dua teolog juga kan, teolog juga kan. Gitu. Nah, jadi memang benar-benar kalau pendidikan itu tidak berbasis Kristiani, nah itu memang akhirnya pernikahan dini, kemudian perkawinan kontrak gitu kan, karena faktor tadi kurang pemahaman tentang pernikahan. Dampaknya kan akhirnya kan juga agak luar biasa gitu. Dan jadi pernikahan ini atau perkawinan kontrak ini bisa jadi karena terus pertama misalnya secara fisik atau psikis gitu ya, mungkin secara fisik mereka nggak siap. Nah ini terjadi karena apa? Karena di Indonesia ini sudah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengenai pernikahan, itu dilegalkan yang sudah berusia 16 tahun itu bisa menikah. Jadi mungkin karena faktor ini kemudian akhirnya ada juga perkawinan kontrak karena kebutuhan dari ekonomi. Nah mereka orang tuanya menganjurkan udah kontrak tanpa memahami sebenarnya makna pernikahan dan tujuan pernikahan sendiri. Kan kasihan si anak juga gitu. Betul. Nah di sini sebetulnya ada peluang sebenarnya di gereja gitu ya, di mana para pemimpin dalam konteks GB kan para gembala gitu membuat seperti kayak kurikulum itu memberikan tentang, kalau bahasa akademik kan sex education, tapi mungkin bahasa apapun mungkin nanti bisa lebih diungkapkan lebih jelas gitu apa sama Om Egi atau Om gitu ya. Nah, ini yang saya pikir peluang gereja yang sangat baik itu melalui khotbah atau seminar atau webinar gitu ya, mengenai misalnya kalau di kalangan muda kita ini dengan tema misalnya gini, berpacaran aroma sorgawi. Wah kalau sudah aroma sorgawi saya langsung liriknya ke Pak Bumita ini. Ini pasti nggak lepas pandangan teologis ini, harus alkitabiah Pak. Masih mending. Saya khawatirnya ada beberapa hamba ketika dikatakan berpacaran aroma sorgawi, bidadari. Harus tujuh. Enggak, maksudnya bikinlah topik-topik yang menarik bagi anak muda kita gitu. Iya. Iya kan? Atau LSD lah, love, sex and dating gitu kan? Iya, maksudnya mengarahkan ke sana. Iya, saya mengerti. Jadi dengan pandangan GBI melihat bahwa pernikahan sebagai satu lembaga dan ini penting untuk dibicarakan dan dibahas karena kita bicara mengenai satu rencana awal Allah dalam menciptakan sebuah keluarga mulai dari Adam dan Hawa, sehingga perlu adanya pemahaman dari sudut pandang Kristiani atau mungkin lebih tepatnya sudut pandang teologis. Karena banyak sekali orang menikah tanpa memikirkan tujuannya. Saya pernah ketemu dengan jemaat, Pak, kenapa kamu menikah? Biar halal, Pak Pendeta, katanya begitu. Iya, biar halal gitu ya. Saya pikir loh, lalu habis itu ya udahlah nanti lihat gimana, kalau cocok ya terus, kalau enggak ya udah. Nah, jadi saya sebelum ke Pak Hengki, karena kan lebih masuk ke sana, tapi saya tertarik ke Pak Bumita. Mengambil dari satu kalimat Pak Petrus bahwa mengatakan bahwa penting sekali untuk kita memahami, ya. Saya garis bawahi memahami berarti ada satu pemahaman yang benar-benar dalam yang menjadi dasar kuat kalau saya mau menikah. Itu tidak akan jauh dari hal yang sifatnya apa yang tercantum dalam Alkitab mengenai tujuan pernikahan. Mungkin Pak Bumita boleh jelaskan, bisa diambil dari beberapa referensi, apakah ada perjanjian lama atau perjanjian baru, silakan yang bisa disampaikan. Kalau saya mau lihat dari hal yang lebih kepada fundamental,
Kan manusia itu tidak hanya nikah untuk supaya dia bahagia. Kita adakan karena Tuhan. Ya, kita adakan menggenapi apa yang Tuhan. Kita diciptakan serupa segambar, ada mandat dari Tuhan untuk mengelola ciptaannya. Kan? Karena itu termasuk dalam rumah tangga ini adalah merupakan perpanjangan dari mandat Tuhan bagaimana kita mencapai apa yang teringinkan. Jadi dalam rumah tangga itu ada misi Tuhan yang harus kita genapi. Selain ada prokreasi, rekreasi, tapi utamanya adalah harus misi Tuhan digenapi. Artinya tujuan pernikahan yang disampaikan Pak Bumeta tadi juga tercantum dalam beberapa poin yang ada di sini, yang juga ada di sikap teologis. Di antaranya yang pertama untuk kemuliaan Allah. Di sini tercatat dalam Yesaya pasal 43 ayat 7 dengan tujuan bukan egosentris tapi teosentris barangkali itu ya. Ya, betul. Teosentrisnya itulah tujuan dari Allah itu, misi Allah itu yang harus bisa kita terapkan, dan setelah kita terapkan akhirnya jadi teladan buat banyak orang. Yang perlu saya garis bawah di sini, seringkali itu kalau kebanyakan manusia rumah tangga termasuk tidak terkecuali anak tua sebagian. Ketika berumah tangga, nilai-nilai ketuhanan itu harus tanamkan. Artinya berarti harus sebelum diajarkan kebenaran firman Allah supaya mereka itu betul-betul tidak saja kita berumah tangga lalu kita happy dan keluarga kita, tapi nilai ketuhanan itu, nilai Kristus itu harus bernapas. Bahwa anak itu betul adalah menggenapi misinya Allah itu. Ada beberapa pendapat termasuk juga rekan-rekan hamba Tuhan dalam tanda kutip, saya tidak akan sebutkan namanya, yang berpendapat begini. Orang menikah nanti mereka akan belajar caranya dan prosesnya. Karena pernikahan tidak bisa diatur dalam sebuah modul. Namun saya tertarik di hadapan Bapak Pendeta Hengkiso, selain ada buku sikap teologis, ada satu buku juga nih Pak ya. Satu modul kalau tidak salah saya baca tadi. Berarti ini kaitan dengan yang Pak Bumeta sampaikan. Artinya harus ada satu bimbingan sebelum mereka masuk ke dalam pernikahan yang namanya pranikah itu. Betul. Itu memang bisa dikatakan itu hal yang sangat-sangat penting. Penting sekali, sebab kita semua untuk pekerjaan profesional kita ada sekolah. Iya, iya. Tapi untuk yang seumur hidup rumah tangga ada sekolah. Dan harusnya ini kita pentingkan. Tidak cukup, apakah mohon maaf, tidak cukup dengan hanya sekedar menjadi mohon maaf jemaat setia atau sudah melayani Tuhan berbelasan tahun dan dipertemukan dengan jodoh yang menurut dia adalah ini jodoh yang dari Tuhan. Ya harus dilengkapi dengan hal yang tentang kebenaran itu. Setia kalau is okay, kalau setianya memahami kebenaran firman Tuhan ya itu baik. Tapi yang harus ada edukasi. Jadi bisa natural begitu aja, hanya dorongan naluri gitu, insting atau nurani gitu. Harus ada pendidikan. Apakah kalau di Gereja Baptis Indonesia menerima pernikahan dini, Pak? Terima kasih Pak Bumeta. Tadi soalnya kan apakah kenapa saya tanyakan hal seperti itu? Karena mungkin ada kaitan juga. Oke, saya sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Bumeta nih. Tiba-tiba case-nya jemaatnya masih usia dini. Bagaimana Pak? Baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya perkenalkan dulu ini buku ya. Karena ini buku bimbingan pranikah ini. Iya. Ini buku yang diterbitkan oleh Departemen Pembinaan Keluarga yang diketuai oleh Bapak Pendeta Antonius Sitompul. Nah, saya kira penting sekali memang gereja mengajarkan kepada pasangan yang mau menikah prinsip-prinsip pernikahan Kristen menurut Alkitab. Supaya nanti mereka waktu memasuki pernikahan, mereka ngerti nih, apa maunya Tuhan atas pernikahan saya. Kemana sih pernikahan saya mau dibawa gitu loh. Jadi ya mereka menikah tidak seperti menikahnya orang dunia gitu. Apa happy-happy saja, ya cinta, nanti supaya mereka bahagia, bisa ke sana, bisa ke sini. Ya bukan itu sebenarnya kan. Jadi ada tujuan Tuhan. Nah saya kira memang baik sekali buku ini dimiliki oleh semua gembala GBI untuk bisa mengajarkannya kepada calon pengantin yang akan menikah. Dan ini buku diterbitkan dalam rangka supaya setiap gembala GBI bisa punya pedoman di dalam memberikan bimbingan pranikah untuk pasangan yang mau menikah. Ya mohon izin Pak, sebelum Bapak melanjutkan dan menjawab pertanyaan saya tadi, mungkin ada hamba Tuhan kita yang penasaran gitu Pak, itu isinya kira-kira apa aja ya, ada versinya gitu ya. Mungkin boleh sedikit aja Pak, di permukaan aja Pak, silakan. Saya kira ini buku yang sangat bagus sekali. Selain mengajarkan tentang tujuan pernikahan seperti yang disampaikan oleh Pak Bun tadi, juga di sini ada
mengajarkan menjadi orang tua, ya. Nanti juga ada hubungan bagaimana supaya membangun pernikahan yang kuat, ya, mengatur keuangan pernikahan suami istri, keuangan keluarga. Yang akidahiyah tentunya ya. Ya, manajemen konfliknya, ada bagaimana membangun komunikasinya, ya. Juga diajarkan tentang seks dalam pernikahan, ya. Jadi hal-hal yang praktis dalam pernikahan itu diajarkan, selain yang teologis, yang praktis, juga bagaimana parentingnya menjadi orang tua yang baik. Nah, ini semuanya bisa didapatkan di buku ini, sehingga kita berharap dengan pasangan suami istri belajar buku ini atau diajarkan buku ini, mereka sudah siap untuk menjadi suami istri dan juga orang tua Kristen yang sesuai dengan maunya Tuhan, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan buku ini, Pak? Buku ini ada di kantor BPA di Geraha Betel, dan bisa didapatkan Langsung menghubungi petugas yang Betul. bertugas di sana ya, kantor BPP sekarang ya. Ya. Badan Pengurus pusat. Pengurus Pusat ya, sekarang sudah. BPP Departemen Pembinaan Keluarga. Oke, baik. Kalau saya sudah tidak sabar. Dan belum ada kata terlambat barangkali ya. Kalau misalnya, wah dulu saya nggak dapat BPN, nggak dapat modul seperti itu, wah terlambat nggak ya Pak ya? Nggak ada ya. Jauh lebih baik. Better late than never ya. But it's never too late ya, untuk selama kita masih bernafas Tuhan kasih berikan. Pak silakan Pak. Baik. Jawaban. Mengenai pernikahan dini, Ya. jadi kalau GBI kita kan batas kita mengizinkan orang menikah sesuai dengan undang-undang pernikahan ya, yang disampaikan oleh tadi Pak Petrus. Jadi wanita itu minimal 16 tahun dan pria itu 19 tahun. 21 tahun. Jadi kalau sesuai dengan undang-undang pernikahan, ya kita izinkan menikah. Tapi di bawah umur itu tentunya kita tidak mengizinkan. Karena pernikahan usia dini itu banyak mengandung resiko. Resiko terutama untuk wanitanya. Resiko kesehatan, ya, dan juga nanti anak yang nanti dilahirkannya juga punya resiko, ya. Resiko kejiwaan tentunya untuk pasangan yang masih usia dini, Ya. kan pasti mereka belum siap untuk menjadi orang tua, untuk menjadi suami istri. Kan nanti dalam pernikahan itu terlalu banyak masalah-masalah muncul kan ya. Betul. Nah, jadi masalah persiapan kejiwaannya juga, dan saya kira faktor-faktor ini yang membuat kenapa kita gereja mempertimbangkan untuk menikahkan pasangan usia dini. Dan sebaiknya memang tidak dilakukan, walaupun sangat terpaksa sekali, menurut saya sebaiknya tidak dilakukan. Karena lebih banyak resiko kerugiannya dan tidak bermanfaatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Saya tertarik dengan ada kata terpaksa tadi. Sekalipun terpaksa berarti mungkin ada satu case di mana mungkin ada di satu daerah tidak ada planning bahwa anak harus dinikahkan. Tapi apa daya, karena mungkin pergaulan, karena konten-konten di sosial media, akhirnya kebablasan, lalu kemudian let's say sudah hamil duluan di luar pernikahan. Lalu datang kepada kita sebagai hamba Tuhan dan meminta pertolongan untuk bagaimana jalan keluar terbaik agar anak saya memiliki status dan juga anak yang akan dilahirkan. Namun usianya masih di bawah tadi, di bawah 16 tahun. Apa langkah bijak sebagai seorang hamba Tuhan untuk menyikapi masalah tersebut di era-era yang sekarang semakin banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang ada, termasuk mohon maaf terbukanya kesempatan untuk menggugurkan kandungan. Ya, ini kan kasuistik ya. Kasus Artinya memang dibutuhkan hikmat daripada gembala yang bersangkutan, kearifan lokal gembala bersangkutan dalam memberikan mengizinkan atau tidak. Nah, kita harus melihat kasus-kasusnya. Jadi kalau dia kasusnya karena mungkin hamil di luar nikah, tapi usianya sudah masih dini, apakah bisa diberkati dalam pernikahan? Apakah gereja bisa mengizinkan itu? Sekali lagi tergantung pada gembala lokalnya itu, Tuhan berikan hikmat. Ya. Nah, tapi menurut saya memang pernikahan bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ya, artinya gini, jangan sampai
karena kita mau halalkan ini, akhirnya kemudian kita bawa mereka ke dalam pernikahan, dan padahal dalam pernikahan nanti mereka tidak siap. Padahal kita tahu bahwa pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang sangat sakral, lembaga yang tidak boleh kita dorong orang masuk ke dalam lalu kemudian dia seperti berjalan di dalam sebuah kegelapan yang tidak ada ujungnya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Betul. Jadi menurut saya pernikahan tidak boleh dijadikan sebagai solusi untuk kasus-kasus yang terpaksa seperti itu. Jangan mengorbankan lembaga pernikahan hanya untuk menyelamatkan hal seperti ini. Oke, saya ke Pak Petrus. Apa pendapat Pak Petrus jikalau ada hal seperti ini dari pandangan Pak Petrus sendiri? Secara umum. Ya kalau secara umum ini kan kita juga berbicarakan Kristen juga gitu Iya, ya. betul. Memang kadang-kadang ada juga yang kalau tadi saya sebutkan pada kasus ibu dan segala macam itu kan, itu ada banyak latar belakangnya. Tapi pada umumnya dokter memang sering menyerahkan kepada yang bersangkutan kalau masih dalam usia 1-2 oke lah, nggak si ibu itu nyawanya masih bisa tahu, tapi kan udah lebih 3-4 bulan disarankan untuk tetap dipelihara dan nyawa. Jadi supaya dokter bagaimanapun tetap menghargai nyawa dari seorang manusia. Oke, kenapa saya berangkat ke pertanyaan itu, Pak? Karena saya tertarik dengan satu kalimat di poin ketiga mengenai pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan ilahi. Siapa sih yang tidak mau memiliki keturunan ilahi? Namun juga siapa yang juga bisa menolak ketika satu hal yang tidak pernah kita harapkan, katakanlah musibah itu terjadi. Pada akhirnya kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Namun saya mau bertanya kepada Pak Buminta dari sisi pandangan teologis. Untuk bisa mengobati satu rasa jikalau memang saat ini ada yang mengalami hal seperti itu, apakah keturunan saya ini tidak keturunan ilahi karena saya melahirkan seorang anak yang memang bapaknya katakanlah bertanggung jawab, tapi dimulai dengan cara yang tidak benar dan kurang tepat, dengan cara tidak kudus. Dari pandangan Pak Buminta, silakan barangkali ada langsung. Iya. Yang kita bicarakan teologi tadi semua pandangan teologis. Ini tidak saja bicara tentang starting point-nya, suami istri dalam Tuhan melahirkan anak harus berketurunan ilahi. Tapi juga sangat dipentingkan adalah setelah anak itu lahir, bagaimana membimbing dia kepada Tuhan. Supaya dia mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan dan dia lahir baru kan di keluarga Allah, ini keturunan ilahi. Jadi ini tidak saja bicara tentang kalau kita sudah keluarga Kristen pasti keturunan ilahi, dalam pengertian harus ada didikannya. Dengan firman Tuhan. Ya. Jadi pada akhirnya kita memahami bahwa itulah sebabnya di BPP sekarang dikeluarkan sebuah modul bimbingan pranikah dengan tujuan agar setiap persiapan orang yang akan menikah mereka memiliki starting point paling enggak ideal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena memang kalau bagaimanapun juga keturunan ilahi bukan dari starting point-nya, tetapi kalau kita bisa start di awal dengan cara yang benar, kenapa tidak kan seperti itu kan? Dan akhirnya pendidikan mengenai seks bisa kita informasikan, bisa kita komunikasikan dengan baik, dengan proporsional, ya, dengan terbuka, namun tidak keluar dari aturan kebenaran firman Tuhan. Pak Pendeta Hengkiso, saya menerima beberapa titipan pertanyaan nih Pak. Saya tidak tahu, mungkin Pak Hengkiso bisa menjawab ini. Apakah benar status seorang hamba Tuhan itu mempengaruhi urapan dalam sebuah pernikahan? Jadi ini gara-gara dinikahin sama pendeta ini saya jadinya berantem terus gitu loh. Pemberkatannya maksudnya. Iya, pemberkatannya. Saya nggak percaya itu. Ini sudah Karena karena saya percaya gini, yang memberkati, yang memberikan berkat kepada pengantin bukan pendetanya, tapi Tuhan yang memberkati. Gitu. Jadi siapapun pendeta yang melayani, asal pendeta yang benar ya, bukan pendeta yang maksudnya pendeta yang hidup dalam dosa. Jurnal lah dalam bahasa Wayang, ada jurnal itu. Pendeta yang benar. Jadi walaupun dia pendeta dari gereja kecil, tapi kalau dia memang pelayannya baik, sungguh-sungguh dia memberkati pasangan pengantin, berkat Tuhan akan mengalir. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan. Oh, ini pendeta yang diurapi Tuhan, gereja besar, banyak bikin mujizat. Pasti kalau dia mendoakan pengantin, berkatnya lebih banyak
ketimbang ini pendeta dari gereja kecil, Kampung. tidak punya nama, dari kampung. Nah, saya nggak percaya itu. Oke, jadi artinya Bapak Ibu, bagaimanapun keadaan kita sebagai hamba Tuhan, kita bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kita dibawa gereja Betel Indonesia, iman kita harus percaya kita adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Amin. Tuhan, gitu ya. Amin. Semuanya, urapan Tuhan sama, gitu ya. Amin. Oke, di masa pandemi, ini masa khusus lagi nih Pak, di sisa waktu kita. Pemberkatan pernikahan secara online. Apakah dibenarkan atau itu melanggar tata gereja Betel Indonesia? Kalau dibilang melanggar tata gereja sampai hari ini nggak diatur di dalam tata gereja. Namun di tata gereja baru yang kemarin baru kita sahkan sudah ada kalau saya nggak salah ada poin yang mengatakan pelayanan online itu sudah bisa dilakukan. Jadi termasuk juga pemberkatan pernikahan, melibatkan pihak ketiga atau pasangan penantinya bersama dengan pendetanya, namun pihak keluarganya tidak berikutsertakan, atau antara hamba Tuhannya berjarak dengan yang akan diberkati. Untuk pelayanan online, kalau saya nggak salah untuk sakramen belum bisa ya. Teknis belum ada ya. Sakramen harus tetap engage dengan Harus, pasangan ya. pengantinnya Ya, ya. kalau saya nggak salah. pasangan, ya. Jadi untuk sakramen tetap Sama dengan harus baptis harus ada. iya. Tapi untuk yang lain seperti misalnya ibadah sudah bisa dilakukan secara online. Nah, mengenai pemberkatan nikah secara online, apakah itu bisa dilakukan? Ya karena belum ada aturannya, menurut saya ya bisa saja. Ya misalnya ada case ini tiba-tiba si calonnya ini harus pindah negara Pak, sedangkan mereka belum tahu apakah bisa membawa hamba Tuhan itu ke sana. Nah pertanyaannya adalah apakah memungkinkan nggak minta tolong hamba Tuhan setempat di negara tersebut untuk mewakili yang sudah menggembalakan mereka. Menurut barangkali Maksudnya mewakili bagaimana? mewakili Dia yang mereka, memberkati. iya, tapi yang memberkati bukan gembalanya, Oh, nggak ada masalah. hamba Tuhan lain. Tapi dia memberkati di negara situ, Iya, memberkati secara onsite. iya karena gembalanya belum tentu bisa diboyong ke sana. Oh ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Kan tidak perlu harus gembalanya sendiri yang memberkati. Oke. Kemudian juga bagus kan di sana kan dia bisa digembalakan. Gimana tuh? Di negara yang bersangkutan, hamba Tuhan itu dia minta diberkati di negara tersebut kan, lalu hamba Tuhan itu baiknya kan bergabung di sana. Sebab pemberkatan kan pernikahan tidak berhenti di pemberkatan. Kan harus ada bimbingan terus. Memelihara keluarga yang baru dibentuk ini. Ya berarti hamba Tuhan gembala lokalnya harus legowo kembali lagi ya Pak ya. Dan memang harus ada komunikasi dengan mereka kan. Ya, mereka betul. Saya setuju. Artinya kembali lagi kepada pertimbangan kebijakan dari lokal gereja tersebut ya. Pertimbangannya. Kalau kita bicara pernikahan ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah hamba Tuhan yang memberkati pernikahan statusnya sudah harus menikah? Bagaimana jika masih lajang? Apakah boleh? Atau jangan-jangan status pernikahannya menjadi tidak sah di mata Tuhan dan hukum karena hamba Tuhannya masih lajang? Kalau sah tidak sah menurut saya tidak ya. Tapi mungkin secara etikanya aja. Ya, sebab kalau dia pendeta yang belum menikah, kan kurang etis untuk mengajarkan sesuatu pernikahan, mengajarkan dalam pernikahan kepada yang sudah Mau menikah. mau menikah, Iya. ya. Atau mungkin melayani pemberkatan yang mau menikah. Mungkin secara etika aja. Tapi kalau secara sah tidak sah ya tidak di situ sih, tetap sah aja. Esensinya bukan masalah apa tapi masalah etisnya ya. Masalah etisnya. Ya betul, karena tidak mungkin ya. Tapi saya nggak tahu kalau ini dari teman-teman, mungkin Gimana, Pak? pandangannya lain. Kalau Romo nikah nggak? Ada juga ya. Romo. Ya, pastor? Ada. Tergantung Katolik apa dia Pak Bu. Ya, kalau Katolik sebagian ada nggak yang pastornya yang tidak nikah pasti ada. Ada. Memberkati pernikahan kan? Itu bisa. Ya makanya. Itu berarti bukan satu hal yang Jadi Pak Yesus itu betul memang secara etika itu kurang kurang pas. apalagi Kurang masih muda serak, kan. kurang serak. Apalagi khususnya masih muda. Ya. Ya, masih kan Ya. masih single gitu ya, masih muda. Tapi mungkin kalau dilihat dari sudut pandang sebagai perantara Tuhan untuk memberkati pernikahan barangkali bisa ya. Bisa Ya, saja kan? karena dia sudah Karena kita lihat di perspektif itu kan. Iya. Kalau ditabis kalau dari sinode tertentu kan sah itu Pak. Hmm. Harus jadi penjahat.
atau kalau dia di bawah pembinaan gitu kan, ya mungkin dia pendeta pembinaannya. dari pembinanya. Oh, berarti kalau belum jadi pejabat belum boleh memberkati pernikahan ya? Walaupun sudah melayani di gereja itu sudah setia banget. Dari awal waktu pertama sudah 20 tahun. Ada gembala yang memang belum pejabat gitu. Kan, tapi dia di bawah pembinaan seorang pendeta penuh. Artinya mau nggak mau pendeta itu pun harus Bukan mau nggak mau, memang lebih bijak. Lebih bijak, yang memberkati adalah gembala pembinanya. Dan memang dalam tata gereja, pendeta pembina itu dia seorang pendeta penuh yang menggembalakan. Ya. Kalau nggak menggembalakan, dia tidak bisa menjadi seorang pendeta pembina. Ini dalam tata gereja yang masih lampu hijau, ya kan, apa ini? Betul. Masih tetap ya. Tidak berubah untuk butir itu ya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kalau bicara tentang hal pernikahan, tentu kita juga tidak akan lepas dari intrik-intrik dan juga hal-hal yang tidak pernah kita inginkan terjadi, namun ada banyak terjadi di sekeliling kita, tentang perceraian dan juga pernikahan kembali. Namun tidak akan kita bahas kali ini karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Tetapi teh ini dari tadi sudah dari agak panas sampai agak dingin. Jadi saya ingin mengajak Pak Hengkiso membuktikan bahwa ngeteh di ngobrol teologi itu tehnya teh beneran bukan properti. Silakan mengizinkan. Dan masih hangat ya. Iya. Mari Bapak Ibu juga diminum juga. Mari kita minum. Bapak Ibu. Yesus. Ya, jadi ada kolom live chat tuh Bapak Ibu sekalian terkasih. Anda bisa bertanya langsung, sekalipun misalnya tidak langsung real time dengan Pak Hengkiso, dengan Pak Bun ataupun juga Pak Petrus, tapi apapun pertanyaan Anda seputar hal ini ataupun hal lain, ketika Anda menyaksikan episode-episode ngeteh yang sebelumnya, Anda baru terpikirkan, oh iya saya mau menikah itu, silakan Anda tulis di live chat itu, karena kami rindu sekali kita bisa berinteraksi satu sama lain. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa bantu share kepada rekan-rekan hamba Tuhan lainnya untuk kita sama-sama saling semakin menambahkan wawasan, diskusi kita semakin luas, dan semua itu hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan demi menuntaskan amanat agung. Sebelum closing, Pak Bun minta dulu, saya mau minta pendapatnya mengenai pernikahan ini. Silakan singkat saja Pak. Jangan lupa pernikahan itu tidak hanya untuk kepuasan Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan untuk generasi kita berikutnya. Dan kita semua bisa mengabdi dan membantu dan mengasihi Tuhan. Oke, Pak, makasih Pak minta. Pak Petrus? Ya, memang pernikahan itu sesuatu yang sakral. Ya. Kita harus tetap jaga sesuai dengan pengajaran firman. Luar biasa. Last but not least, Pak Hengkiso. Ya, pernikahan itu sebenarnya juga sebuah lembaga untuk mendewasakan, menguruskan suami dan istri. Jadi kalau terjadi perselisihan, ada konflik, ada masalah antara suami istri, jangan sampai masalah ini membuat terjadinya perceraian. Justru masalah ini harus dicarikan solusinya dan terus bertahan sehingga lewat masalah ini bisa saling mendewasakan sehingga suami istri bisa bertumbuh di dalam pernikahan. Wow, dan tentunya kita nggak sabar lagi untuk bisa mengetahui solusi apa, alternatif keputusan bijaksana sebagai hamba Tuhan apa, ketika kita menghadapi case by case mengenai pernikahan yang mengenai terkena konflik hingga perceraian hingga pernikahan kembali. Saya Pendeta Muda Andi Otniel mengajak Anda untuk stay tune di Ngobrol Teologi selanjutnya, karena selanjutnya akan sangat menarik bicara tentang perceraian dan pernikahan kembali. Namun Ngobrol Teologi ya tidak pernah bercerai dari Anda, karena kita semua satu dalam Kristus di dalam Gereja Betel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.